Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Wa minha fikratun fi wa'idillahi ta'ala. Wa minha fikratun fi taksiri nafsi alat anit ta'ati ma'a ihsanillahi ilaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tanda syukur kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan pada kesempatan subuh ini diberikan kekuatan kepada kita, kesempatan untuk hadir di masjid menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah dan menuntut ilmu, yang semua ini anugerah Tuhan dalam rangka memelihara nikmat yang terbesar yang diberikan Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Memeliharanya salah satunya ia kini sembahyang, beribadatan, menuntut ilmu untuk selalu memperbaiki diri kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan taat ibadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita berniat tampulu di masjid, berniat i'tikaf, nawaitul i'tikafa madumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf selama aku di masjid ini karena Allah Ta'ala. Atau aku niat tentang pikiran, berpikir oleh mayoritas ulama bahwa berpikir itu ada 5 jalan. Di antaranya berpikir wa minha fikratun fi alaillah, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Kemudian berpikir tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, apa aja yang ada pada diri kalian itu semua nikmat dari Allah, kada dari yang lain. Nah, yatawalladu minha al-mahabbah wasyukra, al-mahabbatu wasyukru. Nah, maka lahirlah dari berpikir tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu
dari berfikir itu timbullah rasa cinta dan bersyukur kepada Allah. Rasa cinta dan bersyukur itu begandeng, cinta lawan syukur. Cinta kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Cinta itu arti cinta itu menurut apa aja yang disuruh Allah, cinta itu. Lalu inya menurut itu ngarannya bersyukur. Kita dicinta dengan Allah karena innal muhibba lil mahbub muti'un. Sesungguhnya kita yang mencintai Allah, kita yang mencintai Rasulullah itu muti', maasi ujar Banjar, taat kepada apa aja dengan mana bukti kamu cinta lawan Allah aja. Bukti aku cinta dengan Allah, aku ikuti perintah Allah dan aku jauhi segala larangannya. Itu cinta tadi. Lalu cinta tadi itu kan cinta. Nah, ada syukur bersyukur juga. Mencintai Allah, mencintai innal muhibba, sesungguhnya si pencinta ya lil mahbub, untuk orang yang dicintainya, muti'un, taat. Nah, lalu wujud taat tadi ngarannya syukur. Inya taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu bersyukur dalam artian luas. Apa arti bersyukur itu? Bersyukur itu menjalankan, meletakkan, menempatkan nikmat tadi tuh. Berpikir nikmat, kalau tuh nikmat Allah Ta'ala tadi diletakkan, digunakan pada jalan yang diperintahkannya, maka itu ngarannya bersyukur. Karena bersyukur itu ada bersyukur dengan lidah, alhamdulillah, dapat pahala. Nabi Adam diciptakan ini itu, jadi apa macam-macam diberikan. Lalu nangke apa cara bersyukurnya? Ujar Nabi, cara bersyukurnya sidin sudah terpenuhi. Bersyukur sidin waktu menyebut alhamdulillah sudah termasuk bersyukur. Namun di mulut alhamdulillah, di hati mengiktikadkan, mengakui yang apa aja nikmat itu dari Allah. Di badan seluruhnya, badan fasilitas nikmat, nikmat mata, nikmat kesehatan, nikmat tangan, nikmat kaki, semuanya nikmat harta digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, ngarannya bersyukur. Bersyukur ngarannya. Jadi antara cinta dengan syukur tadi, banu tuh kada mau cinta aja bersyukur kada, kisah cinta. Bersyukur kada, bersyukur tadi ya taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bahwa kita bukti cinta. Nah, bukti taat tadi itu ngarannya bersyukur, bersyukur kepada Allah dalam bentuk ibadah. Itu yang lebih luas sebenarnya. Jadi kalau hanya bersyukur di mulut dapat pahala muntung aja, di awak kada, nah hilang pahala di muntung tadi. Kenapa? Inya kada bersyukur. Kalau kada bersyukur kan berarti orang kada menjalankan perintah Allah. Dia tidak sholat, dia tidak beribadah yang lain. Nah, jadi asalnya apa tadi? Karena mau memikirkan nikmat Allah. Kada ada nikmat lain selain Allah. Kenapa aku kada bisa bersyukur? Nyamannya sudah hidup, makan nyaman, beisi tangan kada kajung kayak ini Allah Ta'ala ciptakan, bisa jadi sendok, bisa jadi garpu, apa aja nyamannya hidup. Hidung diciptakan Allah, lubangnya ke bawah, coba ke atas, ya kan. Telinga, semuanya diciptakan Allah Ta'ala secara sempurna. Nikmat-nikmat itu dipikirkannya ini semuaan Allah Ta'ala yang memberi. Maka dari cinta tadi, dari berpikir tentang nikmat Allah yang dikembalikan kepada Allah, yatawalladu minha al-mahabbatu wasyukru, akan melahirkan cinta dan mahabbah, yaitu cinta dan bersyukur kepada Allah. Wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Dari 5 jalan itu yang kedua, yaitu
berfikir pada janji Allah Ta'ala, lil a'malil lati wasafallahu biha awliya wa fima a'adda lahum minal khairil ajili wal ajili. Qala Allah Ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi wa qala ta'ala fa amman man u'tiya wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lis. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wa qala ta'ala innal abrara fi na'im yatawalladu minha rukbata fil akhirah aysam wa thamaratu hadha at-tafakkuri mahabbatus su'ada wa hamlun nafsi 'ala al-'amali bi a'malihim wa takhalluqi bi akhlaqihim. Lalu yang kedua adalah berfikir pada janji Allah Ta'ala bagi orang yang beramal baik, beramal kebaikan yang Allah Ta'ala sifatkan dengan amal itu kepada para aulia yang Allah janjikan kebaikan yang secepatnya dan yang akan datang. Jadi dengan janji Allah Ta'ala itu langsung dijanjikan kepada orang, disifatkan dengan sifat wali, dengan kekasihnya para aulia. Jadi kalau kita beramal amal baik itu kita masuk ke lorong para aulia, masuk ke koridor orang wali, di situ ada semuaan. Jadi disebutlah kita dengan wali, dengan bukan fasik. Jadi disebutlah para aulia yang dijanjikan oleh Allah dari beberapa ayat tadi itu. Nah ayatnya yang terakhir aja, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang berbakti itu sungguh dia di dalam kenikmatan. Jadi dan orang Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu wa amilus solihati, yang menggawi gawian yang bagus, sungguh akan kami berikan kekuasaan kepada mereka di bumi sebagaimana kami berikan kekuasaan orang-orang yang sebelum mereka. Jadi di bumi nyaman, apalagi di akhirat. Orang siapa? Itu janji, memikirkan janji kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ada lagi apa tuh? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu janji Allah Ta'ala al-ajil wa ajil. Janji Allah Ta'ala waktu di dunia juga dan di akhirat. Siapa aja ujar Allah Ta'ala, laki-laki kah, bebinian kah, asal inya beriman aja, akan diberi Allah Ta'ala kehidupan nyaman di dunia, nyaman, thayyibah, baik, dan di akhirat akan dibalas melebihi apa yang mereka laksanakan. Nah, jadi yang cepatnya di dunia dan di akhirat juga dibalas yang akan datang. Siapa itu? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beramal soleh syaratnya beriman. Uyuh jar, memang uyuh jadi orang soleh itu, jadi orang baik uyuh. Terus kita ini dalam rangka hendak jadi orang baik juga. Hadir di ini kan bukan dalam rangka supaya hebat bepender, kada. Kalau hebat bepender aja di YouTube ada cara-cara orang hebat pidato, hebat bepender ada. Untuk hebat bepender, yang ini dalam rangka supaya kita selamat dunia akhirat. Hadir di sini nih, ya, hadir di sini menyambati orang kada, apa kada, dalam rangka selamat dunia akhirat, bukan dalam rangka mencari sangu supaya hebat bepender, hebat omong. Kada, Bapak kayak saya omong buang-buang waktu, pian buang waktu, ulun buang waktu kan, baik bau guring timbang-timbang untuk ini dalam rangka memperbaiki diri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, lalu janji Allah tadi yatawalladu minha raqbah, maka dengan mengingat janji kebaikan apa yang kita lakukan itu
akan dibalas dengan baik, dengan rahmat, dengan kebaikan, maka itu melahirkan cinta, rukbah, rindu keganangan ke akhirat. Ar-rukbah, dan buah daripada berpikir ini adalah mencintai orang-orang yang berbahagia, mencintai kebahagiaan, dan selalu mendorong dirinya untuk beramal dengan amal-amal orang-orang yang berbahagia tadi. Jadi kita mencintai orang-orang yang beruntung dengan kita mengingat janji-janji kebaikan. Jadi janji-janji surga, janji-janji rahmat bagi orang yang berbuat baik tadi melahirkan cinta ke dunia, cinta ke akhirat, ya, melahirkan cinta ke akhirat. Orang yang cinta ke akhirat tentu mencintai orang-orang yang berakhlak dengan akhlak akhirat, lalu mereka mengikuti akhlak yang kita nih, yang pas-pasan nih, amal kita, lalu mengikuti akhlak mereka. Nah, kayak apa? Akhlak orang bahari, yang orang-orang yang soleh itu sidin kada mau urusi orang, ya. Akhlak mereka mencari kesalahannya seorang, akhlak mereka beribadah kada pernah lepas, sembahyang malamnya luar biasa. Lalu kita terdorong mereka beribadah kada melampaui batas, melihat situasi diri seorang. Oh, ini awakku aja perlu ujar bubuhan ahli gizi, awak sampian kurang gizi. Diperiksanya awaknya itu kada maunya puasa, dilihat dia juga puasa bahalat hari, awak seorang kada memenuhi persyaratan. Senin Kamis saja sini kada cocok puasa lagi. Melihat kondisi anunya, dilihat juga. Nah, dilihat nangka itu ikuti perintah agama. Jadi perintahnya ibadahnya, walaupun puasa itu melawan hawa nafsu, tapi karena ada tujuan-tujuan, jadi kada bagus puasanya itu. Saya bukan menghalangi untuk berpuasa, kada. Akhirnya apa? Menyusahkan orang lain, menyusahkan anak seorang, menyusahkan sanak seorang. Kenapa? Sidin sakitnya jadi sakit kronis. Kenapa? Asupan vitamin masuk kada sesuai, seorang beribadah jadi dilihat, oh ini aku berarti pasti harus kita salahkan. Oh ini aku seharusnya porsinya kau aja sembahyang malam, tapi kita kada sembahyang, guring sungsung, semalaman kau aja mau otak-atik HP, nonton TV kau aja semalaman. Kenapa? Sembahyang malam setengah jam kah, sejam kah, seperempat jam kah, amun kada kawa 2 rakaat barang, amun kada kawa, kalau kada kawa duduk barang, nah bekamih barang, ayo bekamih, tuntung bekamih, ayo baudu pengoler misalnya, ayo sudah duduk, ya Allah, nah malam ini ulun pengoler, ya Allah, mohon masukkan doa-doa orang yang sedang menghadapian malam ini, kekasihpian sudah guringnya lagi, misalnya kada kawa jua tuh, cuma kita dasar pengoler. Ada juga kelewatan rajin. Kenapa? Itu gara-garanya kada menuntut ilmu. Artinya beribadah menurut hawa nafsu. Nah, ya kayak itu jadinya. Bangun tengah malam, betengah malaman beribadat juga, isok kewajibannya kada terpenuhi, dicari duit koler, beribadah tengah malam juga kada. Lain seorang memang kada produktif lagi, atau bercari duit, orang kada ada mau lagi menerima keahlian kita. Ayo, memang kada ada. Ini memang banyak peluang untuk beliau dan cerdas saja orangnya. Cuma itu Pak, ngaran petunjuk Allah kada kalau diapa-apai. Adalah orang kayak itu, nyata ada. Jadi tampilan kita yang mbak anu itu kada mesti
Mbak anu kena kalau pangpian Mbak menilai orang tuh dengan bebolang itu sudah anulah bagus anunya bebolang basurban Mbak anu nyata sudah itu belum tentu amanya kada menjalankan perintah Allah kada sesuai dengan peruntukannya kada elegan Mbak agama akhirnya kayak orang bebungulan. Makanya jangan sampai otak kita dicuci oleh orang Islam juga, orang Islam yang pikirannya sudah liberal bahwa kalau orang beragama menjalankan perintah agama maka dunia tinggalkan dunia ditinggalkan apa itu akhirat aja digawe kadang kayak itu dengan makanya dengan adanya agama Islam ini apalagi tasawuf agama kita kemajuan terhalang kemajuan itu aja dengan orang jadi Islam ini menghalangi kemajuan itu jauh kada ada itu dibunguli bubuhannya pian bugul diwaluhinya. Islam menghalangi kemajuan bukan Islam orang-orangnya. Kalau ajaran Islam kada pernah menghalangi kemajuan. Ini Islam agama sempurna dibawa oleh orang yang terbaik Nabi Muhammad yang pintar, cerdas, dicintai Allah, diarahkan Allah, agama terakhir. Kada mungkin Nabi yang sempurna ini membawakan ajaran agama yang menghalangi kemajuan orang. Yang dihalang itu kemajuan yang merusak ikam itu. Makanya Nabi memadahkan kalau akhir zaman umatku ini maju dunianya pakai duit, maju agamanya pakai duit. Adakah agama kita melarang? Supaya rokbah itu bukan hanya di dunia, cinta itu, rindu itu bukan hanya di dunia, untuk dipersiapkan di akhirat. Ini ajaran agama kita ini adalah ajaran yang mengantarkan kita ke akhirat, tidak melupakan dunia. Dunia ini jadi keyakinan kita, jadi ajaran agama kita bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan. Tapi di tempat persinggahan itu kita kada kayak orang babungulan. Maatur juga ya kan disuruh la yastakhlifannahum fil ardi, menguasai mengelola bumi ini, tempat untuk kita bertanaman di akhirat. Kalau ente hanya bercari di dunia ini aja, untuk kemajuan dunia aja, akhirat kada, bungol ngarannya sangat tambuk alias tolol. Lagu Indonesia Raya aja, Indonesia tanah airku, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya kalau jiwa dan raga dibangun, jangan raga aja. Buktinya pinanya raga aja yang dibangun, jiwanya kada. Maka perlu biar kayak apa hebatnya, ayo maju sudah orangnya, maju orangnya, sekolah tinggi semuaan tapi agamanya kosong. Apa kabar? Serumahan sugih nomor 1 sampai perusahaannya ada terbengkalai, kada ada lagi yang menangani saking banyaknya duitnya orang lain. Tapi kada ada ibadatnya. Abahnya tua sudah, yang dulu sugih abahnya tua sudah, anak mati sudah, anaknya parak menyusul sudah, kada lawas tuh menyusul anaknya. Habis 7 turunan sugih. Apalagi tapi jauh daripada agama. Sampai di situ aja ai kita ar-raqa. Makanya disuruh berpikir wa'ad janji baik Allah Ta'ala. Maka dengan mengingat janji baik Allah Ta'ala tadi, lalu melahirkan rasa cinta dan bersyukur tadi. Kan ada sama sekali itu. Kemudian
tadi berpikir tentang apa tadi? Berpikir tentang ya janji tadi itulah mengelahirkan, berpikir apa tadi? Mana tadi? Wa minha fikratun fi alai nikmat Allah, berpikir tentang janji Allah. Kalau ada ibadatnya hidup, apalagi dapat terkontaminasi otaknya dipengaruhi. Kita kan orang berilmu kada kalau diatur orang, bukan kita pengarasan kada. Supaya kita jangan jadi perkakas, itu gunanya seperti perkakas atau bola sekandak orang menendang sana kemari kada bisi pendirian ngarannya. Nah ini orang berilmu mesti ada punya pendirian. Nah, termasuk orang yang berkata bahwa agama Islam ini menghalang-halangi kemajuan. Kok ada pada zaman keemasan Islam yang menguasai ilmu dan teknologi kan di zaman itu orang Islam juga, dan sekarang ini banyak orang Islam yang pintar. Nah, lalu kayak apa? Lalu al-ilmu dhallatul mu'min. Ilmu itu adalah harta yang hilang, harta orang Islam atau orang yang beriman yang hilang. Teknologi dan lain sebagainya itu ampun orang Islam yang hilang. Nah, ternyata sekarang ini bujurai bubuannya sampai botak memikirkan sampai nangkai orang bego, padahal profesor menciptakan mobil mewah, pesawat mewah, kapal pesiar termewah di dunia, termahal di dunia. Itu ampun kita yang hilang, sehingga bubuannya pusing mengolahkan, kita yang menikmati, ya kan? Kita yang beriman menikmati. Alhamdulillah ada yang memikirkan, kita memikirkan akhirat juga. Dunia apa? Dunia dipikirkan aja juga. Kawai itu Qatar, Dubai kan negara-negara Islam, teknologi bubuannya kan dipakai memang ampun bubuhannya juga. Cuma jangan lupa akhirat jangan lupa, bujur, jangan sampai kita keracunan tadi, bahwa kemajuan ini terhambat dengan adanya agama Islam. Itu sudah keracunan, bahaya. Sebagaimana contoh kita sekarang ini sudah keracunan juga sebujurnya. Apa? Malam Jumat tuh, malam bahan tuh, ya kalau tuh, padahal itu malam penuh barakah. Kalau sudah malam Jumat, kita lewat kuburan itu takut malam Jumat daripada malam Minggu, padahal malam barokah, karena otak kita sudah dicuci. Film ingat dulu Free Day, ada kalau film Free Day itu kan diandak orang di malam Jumat, karena memang orang-orang Yahudi yang menguasai media elektronik itu berusaha supaya menghancurkan keyakinan umat Islam banyak. Terus pergaulan anak kita, minta maaf, anak-anak kita beratan, mudahan dilindungi anak kita. Lihat pergaulannya. Adakah cara Islam bujur pakainya berjilbab? Hatinya hati orang kafir dipakainya. Mudah-mudahan kada lagi. Itu terdidik sudah mulai halus tuh. Ya kalau tuh. Apalagi ada satu keluarga yang memang Islam tuh kayak takutnya dengan orang Islam. Jangan sebaliknya juga. Nah ini yang rusak. Begitu memegang ajaran Islam, jadi yang ada di otaknya hendak membom orang, merusak orang. Kadang ada orang Islam itu tampilannya asyik, membawa kayak itu aja sudah orang Islam itu selamat. Artinya begitu orang melihat agama Islam rasa tertolong kalau ada sidin. Makanya wujud daripada sembahyang, makanya kita disuruh sembahyang ini nah kita kalau mau memikirkan melahirkan kebaikan. Arti sembahyang ini apa? Diawali kalau Allahu Akbar, kayak itu kalau artinya yang maha besar Allah, jabatanku kecil, hartaku
kecil, anakku yang kucintai yang pintar-pintar, ada dokter, ada itu, ada ini, S3, S4, macam-macam. Semuaan kada ada apa-apa. Biniku yang cantik kada apa-apa, hartaku, pangkatku apa semuanya kada ada di bawah Allah Ta'ala berataan ampun Allah Ta'ala semuaan yang besar hanya Allah Ta'ala. Kada ingat nih ya Allah, ulun kawa sembahyang ni pian jo menolongi berkat Rasulullah, berkat Abah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam tuh digawi di dalam sembahyang tuh, ada puasanya, ada tasbihnya ya kalau tuh. Macam-macam. Nah, itu kehidupan, gambaran kehidupan kita yang kita besarkan Allah Ta'ala aja kita besarkan sampai tuntung Allah Ta'ala aja diingat. Tapi bukan itu aja, dengan kisah Allah Ta'ala dibuktikan bahwa kita bujur-bujur membesarkan Allah. Lalu ada salam tuh, disunatkan meisi salam tuh, Assalamualaikum. Kum itu keselamatan, kesejahteraan, sejahtera ikam semuanya. Kayak itu tuh siapa? Malaikat aja didoakan, jin didoakan, manusia yang beriman beratan didoakan, Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan memberi salam, ikam beratan selamat. Tapi imbas sembahyang dibuktikan bahwa orang bakalan selamat kalau bertemu dengan kita. Kada bakalan kita bunguli. Minimal kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang. Minimal mata kita kah, pagar kita kah, kita usahakan nih bersebelahan pagar. Ini kira-kira kalau pagarku ini menyakiti orang sebelah ini, apakah dianuakan supaya tetangga jadi nyaman di sebelah kita? Semua bukti akan bahwa Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selamat orang berataan lawan aku, dan aku kadada yang lebih besar kecuali Allah. Allahu Akbar. Siapa yang mengantarkan aku jadi Allah Ta'ala besar itu? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mengantarkan kita kepada Allah. Lalu kita bersyukur kepada Nabi. Dengan bersyukur kepada Allah, dengan adanya Nabi, lalu kita mau berselawat kepada Allah. Kalau sudah nangka itu kita gawe, adakah hati kita bisa bisa pusing, bisa terganggu orang? Memang sulit jadi orang baik ini. Memang sulit. Makanya menuntut ilmu agama ini bukan untuk dipandir, tapi untuk diamalkan, untuk kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari supaya bermanfaat. Mau maju negara kita ini, amun orangnya pengarasan berataan, beribadah akhiratnya salah-salah, yaitu salah juga. Nah makanya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau orang beriman, berataan, bertakwa, maka dibukakan Allah Ta'ala pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak yang mendustakan, mereka mendustakan, maka kami siksa terhadap apa perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Jadi orang baik itu kada rugi, cuma uyuh di mana? Capek, nafsu kita yang capek. Tapi nafsunya insya Allah nafsu yang mutmainnah, capeknya capek nyaman. Kalau nafsul ammarah, waduh. Kalau nafsul ammarah ngalih banar menuntut ajaran agama kita ini banyak banar jar larangannya, itu nafsul ammarah banyaknya ngalihnya. Memang di awal-awal menjalani seperti itu, insyaallah terus kita akan menjalani. Artinya ya dalam beragama ini ya wayah-wayah nonton situ, nonton ke bioskop, kan nonton apa kasih itu kada melarang pang. Kalau memang sampian katuju nonton, giliran mau unjun silahkan, mau unjun nonton bioskop, cari jadwalnya yang kada menghalangi. Ini andai kata sampian hobi nonton ya, kalau kada ulun jangan kena itu guru Jamal jangan menyuruh nonton bioskop, kada. Ini maksud kita orang yang hobi menonton bioskop nih. Ya kalau ayo sudah ikam kada kawa dihalangi, nonton silakan. Cuma cari waktu yang kada menghalangi sembahyang ikam. Nonton bioskopnya jam 5 nyata maghrib terbengkalai. Ya kalau itu mau unjun, siapa melarang mau unjun? Tapi mau unjun bawa peralatan untuk sembahyang.
Penting unjun kah? Penting sembahyang. Sembahyang itu penting untuk kita dan menghadap Allah Ta'ala. Mau unjun juga penting untuk kebahagiaan kita. Cuma diingat sembahyang jangan ditinggal. Apalagi ente berziarah wali, bagus berziarah wali, tapi perhatikan sembahyang lalu belajar tentang mengqashar menjamak sembahyang, belajar sembahyang kita perhatikan. Nah, mencari duit penting lah. Bujur mencari duit penting, kada berduit sakit ente. Kada berduit. Cuma mencari duitnya jangan sampai menghalangi sembahyang. Aku aja pegawai di Batubara ngali banar jarano. Kau cari wadahnya. Nah sudah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah berdoa anu seadanya. Kalau pas kebetulan jam-jam sibuk jangan bawirid berhimat mengamalkan ampun guru. Dilihat-lihat itu orang kan bagawi di ampehi orang ikam. Nah dilihat-lihat dulu. Kada menghalangi, insya Allah ada jadwal. Makanya tenggang waktu sholat itu kan kada zuhur ke asar sekitar 3 jam durasinya. Di antara jam itu dicari waktunya kan. Harus ujar gurunya harus di awal waktu je berdosa di akhir waktu. Siapa mengadahkan berdosa? Waktunya ada, tenggang waktunya. Zuhur di awal waktunya itu sama nangkaya makan nasi hangatnya. Di anunya masih panas-panas sedikit, jam 1 masih panas-panas sedikit, jam setengah 2 sudah dingin tapi masih nyaman, jam 2 dingin banar, jam setengah 3 dingin banar, jam ini kan waktu asar jam 3 lewat 42, jam 3 lewat 40 nasinya masih kawa dimakan, hampir basi tapi masih kawa dimakan. Menurut dokter kada apa-apa dimakan itu, kayak itu aja sudah. Nah, jam 4.42 waktunya itu antara basi lawan kada. Jam 4 lewat 43 basi sudah anunya. Kan masih ada di dalam waktunya itu. Cuma di awal waktu itu yang terbaik. Tapi ini berhubungan dengan masalah kita gawian kita yang kada kawa ayo sementara batu loncatan kah dulu di situ, gawian di situ. Jangan sampai menghalangi ibadah kita kepada Allah. Itu aja. Jadi kita ini hadir di sini dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang selama ini banyak benar dosa kita dengan Tuhan, banyak benar tersalah dengan Tuhan, dengan Allah, supaya kita memperbaiki dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nih membaca-baca, ulun membaca juga supaya mau tak amalakan. Bayangkan kalau ulun guring aja di rumah, laten bakas belajar tuh, laten pengetahuan tuh kada bakalan tatahan di dalam aja. Kada amun dipandir tadi dalam rangka memandiri diri seorang juga, kada hanya memadahi orang. Kalau dalam rangka ceramah becari duit, bungul. Dalam rangka saya ceramah subuh dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi, sebab kada gampangan ikam ceramah ini. Sekali ceramah 500, kalau yang bubon yang tuh sampai 50 juta, 100 juta kan masuk pundi-pundi bungul. Kayak itu aja sudah. Kalau nafsu kita bujur, bungul. Kenapa bungul? Lebih baik buka toko, Tuhan muar. Dan kada supankah dengan manusia ya kalau dengan diri sendiri? Jadi kemana lebih baik kita buka situ, jadi buka bank kah situ, buka apa kah di situ ya. Kalau tuh buka peunjunan yang bayar sekian, buka apa yang nyata bisnisnya, daripada bisnis ini diamplopi orang, kada supan lah cari itu. Ini yang harus kita anuakan. Jadi sekadar untuk ongkos operasional aja ya. Kalau tuh guru-guru kan kada ada penghasilannya, jadi dari hasil itulah digunakan untuk supaya agama kita ini lebih maju. Makanya bagus itu kalau jadi ulama, jadi guru itu sugih badahulu, supaya kada terpikir amplop ya kalau supaya kada terpikir amplop untuk biaya operasional. Jadi nangka ini siapa tahu nih ada orang anggota amplop. Jadi kalau kita datang, ada macam-macam orang, terserah di mana kita masuknya. Ada orang datang ke orang sugih kemana aja untuk mengisi acara.
Datang tebayang mudahan aku diberi duit. Ini kada baanggar lah, kada betarip. Kalau betarip itu kan malu sudah kita, kecuali ada manajemen. Nah datang ke orang berniat mudahan diberi duit, pas kada diberi duit bemamai sini. Nah itu mudahan jangan, kita langsung aja kada maanu akan pang. Jangan langkah itu memberi supan, kada elegan, kada hebat. Orang datang ke orang sugihnya kebetulan pelit juga medit, kada memberi duit bemamai sini. Sugih apa itu jar? Kemana duit itu jar? Kada digunakan. Nah, itu kada baik tuh, akhlak kada bagus. Jangan sama sekali yang kayak itu. Tebayang duit kada diberi orang, sarik itu nomor satu. Yang nomor satu ini jangan. Yang kedua, datang ke orang sugih yang mau undang atau siapa aja yang mau undang, berniat mudahan diberi duit. Sekalinya kada diberi, sidin kada sarik, kada mengesahkan dengan orang, aman harga diri orang itu. Ikam ada kada diberi sidin, sudah alhamdulillah kita memenuhi hajat orang, sudah syukur. Duit kada dapat duit, tapi di akhirat disimpankan Allah itu lebih besar. Walaupun di hatinya memang hendak duit itu, tapi nya kada mau, lebih memandang ke akhirat. Nah ini yang nomor 2. Yang nomor 3 ini hebat, kada mengharap apa-apa, kada ada terbayang duit, hanya menjalankan perintah Allah, memenuhi hajat orang. Sudah diberi duit, kada ada terbayang duit, cuma kalau ada diambil, kalau kada ada kada apa-apa, dan memang kada terbayang duitnya. Yang kedua tadi kan terbayang duit, diberi kada apa-apa, kada diberi juga kada apa-apa, senang aja dua-duanya mengabulkan hajat. Yang ketiga ini bujur-bujur kada. Nah, lalu yang ketiga ini bisa jadi yang keempat juga. Yang keempat ini justru inya yang memberi duit, yang mengundang orang susah. Orang susah, ayo diutamakannya lagi, orang susah diundang. Itu jelas kada terbayang duit. Acaraan acara tasmiyah hari Kamis, inya mau undang hari Selasa. Nah ini anak bulik kena setumbat dulu masuknya kamar. Nah ini 5 juta dasar nukar kambing apa segala. Orang susah yang mengundang, yang diundang nih orang sugih. Nah itu biasanya antri. Kalau ulama yang sugih itu yang mau undang antri. Ulama yang sugih yang kada pelit, bukan yang mengumpulkan harta. Pilih aja. Jadi kesimpulannya tadi ar-raghbah al-akhirah, cinta kepada akhirat tadi, memikirkan janji kebaikan Allah, maka inya apa aja beribadat kada untuk duit, walaupun inya berpikir untuk duit semata-mata untuk ongkos operasional tadi, untuk membantu agama Allah Ta'ala juga. Nah jadi kada ada lagi sudah pikiran duit tadi, buju-buju ke akhirat. Tapi rancak orang yang mau otak-atik duit itu juga memang hatinya juga di situ. Nah, termasuk kayak ulun kan, nah tujuh mau orang kada berpikir peduli amat ikam anak nyambati aku apakah Tuhan kau aja menilai ikam, kau aja menilai aku ni mata duitan atau kada. Tahu juga. Nah makanya ketika mengirim anak juga ke pondok, siapa tahu ada bapak-bapak nak mengirim anak ke pondok, jangan berniat supaya anakku jadi hebat, supaya kan aku kirim ke tahfiz Quran, bagus tahfiz Quran tuh banyak, Ustaz Sutanul tuh bagus, dilihat-lihat juga. Karena kadang-kadang orang yang menghafal Quran tuh amun kada dididik dengan pendidikan yang baik, bisa jadi tukang bom. ISIS tuh tukang bom tuh, yang membunuh Sayyidina Ali itu orang sembahyang malam tuh orangnya, hafal Quran tuh, karena kada terdidik akhlak dengan baik. Lalu apa supaya terdidik dengan baik? Ini dasar-dasarnya. Mazhab 4 fikih, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Untuk tauhidnya Imam Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Untuk Untuk tasawufnya, akhlaknya. Untuk tauhidnya Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Hasan al-Maturidi. Nah yang semua ini melahirkan para ulama, bukan yang 4 ini, itu ulama di bawahnya yang mengikut mereka ini yang kita ikuti. Itu jangan selain itu, amun selain itu pian pangarasan, ketujuh membidahkan orang, itu rusak. Maka yang ini siap. Bagaimana mengantarkan ke sini? Ya di kitab-kitab ini. Nah ini kisahnya kan kada ada kisah Imam Ghazali, kada ada kisah Junaidi al-Baghdadi, tapi ini
pemikiran Junaidi Al-Baghdadi, Imam Ghazali sudah ada di sini. Ini di anunya, di tauhidnya nang kayak ini, di fikihnya kayak ini, kada lepas daripada ulama ini. Kalau yang lepas daripada 4 nih, sampean mesti linglung kana nang kayak jadi ulama jadi ulama apa. Maka anak ketika kita kirim ke pondok diniatakan jangan supaya jadi orang hebat, jadi itu yang itu aja, mudah ini jadi orang soleh mengamalkan ilmunya. Jangan jadi ulamaul ambilin jadi ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau menjadi ulamaul ambilin, jadi ulama yang mengambil terus. Jadi sengaja aku menyekolahkan anak supaya jadi dai kondang, supaya hebat ceramah, hebat dicumi orang tangan. Banyak duit, sekali ceramah sekian. Itu yang dicari, bungulan. Lebih baik buka toko, buka perusahaan daripada nangka itu. Jadi anak kita didik supayanya paham di agama. Sudah paham di agama, pulang lalu dikelolanya perusahaan abahnya, tapi nya paham di agama. Tahu sudah, datang ke orang sugih, ini pindah bobolang, pindah ini, tapi bebungulan ini tahu. Ini kisah alim di aja, alim di bolang aja, alim di kisah itu aja, kayak tahu di bungulan ini tahu membaca kitab. Yang ini sekali waluh berjarah, wah ini hati-hati casing, KW macam-macam. Hati-hati kita persiapkan diri kita. Makanya kita belajar agama bukan untuk hebat-hebatan, tapi untuk lebih jauh, yaitu mencari kesalahan, kekurangan kita sehingga kita bisa wa minha fayatubu minha, maka kita bertobat dengan mengetahui kekurangan itu. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kada berkenan atau hal-hal yang penjelasan menurut hawa nafsu ulun, mudah-mudahan ulun diampuni Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berataan selalu beringat-ingat di dunia ini adalah tempat sementara, dan tempat pelabuhan terakhir kita adalah, pertambatan kita terakhir adalah akhirat. Dengan mengingat akhirat, maka kita akan selalu mengingat-ingat kada wani lagi melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang berkenan dengan masalah agama, kada wani inya berpendapat menurut hawa nafsunya seorang. Berhati-hati benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم